Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ahmad, NIM 15142101, kelas 5A PGSD. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tugas media dan sumber belajar, di mana tugasnya mempresentasikan materi tentang peranan media dalam pembelajaran yang langsung oleh Bapak Dr. Rustam Hussein SAG MPD. Baik, langsung saja. Adapun peranan media dalam pembelajaran ini berkenaan dengan perkembangan teknologi pembelajaran. Peranan media menjadi sangat penting. Media pembelajaran yang berupa mesin teknologi dipandang sebagai aplikasi ilmu pengetahuan dapat berwujud media elektronik atau mesin pembelajaran lainnya, menempati posisi strategis dalam mempermudah dan memperlancar proses pembelajaran. Jangkauan belajar juga menjadi lebih luas dan lebih cepat, yang pada akhirnya penerapan teknologi pembelajaran memiliki kontribusi yang besar dalam belajar. Adapun penyediaan sumber belajar yang memulai bagi setiap sekolah atau mungkin gugus sekolah akan memberikan arti penting bagi peningkatan proses pembelajaran. Sumber belajar yang dimanfaatkan oleh sekolah atau dapat juga dilakukan secara bersamaan akan lebih mempercepat pemerataan dan pemberluasan kualitas hasil pembelajaran. Hal ini dapat terlaksanakan dengan baik apabila terdapat kerjasama yang baik di antara sekolah yang ada, termasuk juga kerjasama dengan lembaga lain dan masyarakat sekitarnya. Berikutnya ada tentang peran dan fungsi media pembelajaran. Adapun peran dan fungsi media pembelajaran itu dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat menentukan aktivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. MCCON dalam bukunya mengemukakan 4 fungsi media. Adapun dari keempat fungsi media tersebut, pertama, mengubah titik berat pendidikan formal, yang artinya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret, pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Kedua, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini menjadi motivasi teknis bagi pelajar, sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan memutuskan perhatian seorang pelajar. Yang ketiga, memberikan kejelasan agar pengetahuan dan memperjelas hal itu. Yang keempat, memberikan stimulasi belajar, terutama rasa ingin tahu belajar. Daya ingin tahu perlu dirangsang agar selalu timbul rasa keingintahuan yang harus penuhi melalui penyediaan media. Media juga berfungsi secara efektif dalam konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut kehadiran guru. Media sering dalam bentuk kemasan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal situasi seperti ini, tujuan telah ditetapkan, petunjuk ataupun pedoman kerja untuk mencapai tujuan telah diberikan. Bahan-bahan atau material yang telah disusun dengan rapi dan alat ukur atau evaluasi juga sudah disertakan. Media pembelajaran yang mempersyaratkan situasi seperti di atas dapat berwujud modul, paket belajar, kaset, perangkat lunak komputer yang digunakan oleh peserta didik ataupun pelajar untuk berlatih. Dalam kondisi ini, guru atau instruktur berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran. Adapun pemanfaatan media pengajaran pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas pengajaran. Dengan bantuan media, siswa diharapkan menggunakan sebanyak mungkin alat inderanya untuk mengamati, mendengar, merasakan, meresapi, menghayati, dan akhirnya memiliki sejumlah pengetahuan dan sikap dan keterampilan sebagai hasil belajar. Yang berikutnya ada pendapat dari
Encyclopedia of Education Research, nilai atau manfaat media pembelajaran. Yang pertama ini meletakkan dasar-dasar konkret yang berpikir sehingga mengurangi verbalitas. Yang kedua memperbesar perhatian siswa. Yang ketiga meletakkan dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh karena itu pelajar lebih mantap. Yang keempat memberikan pengalaman yang nyata. Yang kelima menumbuhkan pemikiran yang teratur dalam kontinu. Yang keenam membantu tumbuhnya pengertian dan dengan demikian membantu perkembangan bahasa. Yang kedelapan memberikan pengalaman yang tidak diperoleh dengan cara yang lain. Yang kesembilan media pendidikan memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara guru dan murid. Yang kesepuluh media pendidikan memberikan pengertian atau konsep yang sederhana secara realita atau teliti. Yang ke-11 media pendidikan membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar. Sejalan pendapat dengan atas, Eli dalam Dami menyebutkan manfaat media pengajaran dalam sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan kecepatan belajar ataupun yang disebut dengan rate of learning, membantu guru untuk menggunakan waktu belajar siswa secara baik, mengurangi beban guru dalam penyajian informasi, dan membuat aktivitas guru lebih terarah untuk meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan dan sifatnya lebih individual dengan jalan memperkecil atau mengurangi kontrol guru yang tradisional dan kaku, memberikan kesempatan luas kepada guru untuk berkembang menuntut kemampuannya serta memungkinkan mereka belajar menurut cara yang dikehendakinya. Yang berikut ada yang ketiga, memberikan dasar pengajaran lebih baik dengan menyajikan atau merencanakan program pengajaran yang logis dan sistematis, mengembangkan kegiatan pengajaran melalui penelitian baik sebagai pelengkap maupun sebagai terapan. Yang keempat, pengajaran dapat dilakukan secara mantap karena meningkatnya kemampuan manusia untuk memanfaatkan media komunikasi informasi dan data secara lebih konkret dan rasional. Yang kelima, meningkatkan terwujudnya kedekatan belajar ataupun yang disebut dengan immersive learning, karena media pengajaran dapat menghilangkan atau mengurangi jurang pemisah antara kenyataan di luar kelas dan dalam kelas serta memberi pengetahuan langsung. Yang keenam, memberikan penyajian pendidikan lebih luas terutama melalui media massa dengan jalan memanfaatkan secara bersamaan dan lebih luas peristiwa-peristiwa langka dan penyajian informasi yang tidak terlalu menekankan batas ruang dan waktu. Karenanya semakin jelas bahwa media pembelajaran merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditelakkan dalam rangka menyukseskan program belajar siswa agar dapat tercapai perubahan tingkah laku yang diharapkan. Sebagai seorang pendidik, media memiliki peran dan fungsi sangat penting. Media merupakan integrasi dari sistem pembelajaran sebagai dasar kebijakan dalam pemilihan, pengembangan maupun pemanfaatan. Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang gilirannya diharapkan mempertinggi hasil belajar yang hendak dicapai. Dengan demikian, peranan media pembelajaran di samping sebagai alat bantu pengajar juga sebagai sumber belajar yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga dapat terciptanya suasana belajar yang kondusif, efektif, efisiensi, dan menyenangkan. Peran guru dalam inovasi pengembangan media pembelajaran sangat diperlukan, mengingat guru dapat dikatakan sebagai pemain yang sangat berperan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, yang hendaknya dapat mengolah kemampuan untuk membuat media pengajaran lebih efektif dan efisiensi. Pemburuan atau inovasi dalam dunia pendidikan sering diartikan sebagai suatu upaya lembaga pendidikan dalam
batani masa sekarang dan masa yang akan datang dengan cara memperkenalkan program kurikulum atau metodologi pengajaran yang baru sebagai jawaban atas perkembangan internal dan eksternal dalam dunia pendidikan yang cenderung mengajar efisiensi dan aktivitas. Terkait dengan inovasi di bidang media pengajaran, mutu guru akan dapat ditentukan dari seberapa jauh atau kreatif ia dalam pengembangan dalam inovasi media pembelajaran. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.